Preview. Halo bro dan sis, siapa sangka kalau pemecahan rekor kecepatan bermotor kelas 800cc dilakukan oleh orang yang sudah berumur 60 tahunan. Seorang opa-opa ngebut mengendarai sepeda motor. Terdengarnya juga agak absurd. Tapi itulah yang terjadi dan orangnya adalah Burt Munro, seorang racer asal Selandia Baru yang pada umur 60-an melakukannya di arena track Bonneville, Amerika. Hal itu ia lakukan dengan motor tua miliknya, motor Indian Scout tahun 20-an yang mesinnya ia permak abis-abisan. Umuran yang seharusnya seorang kakek harus banyak istirahat, Burt Munro masih belum mau untuk berhenti sembalap. Film World's Fastest Indian yang akan kita paparkan sekarang bercerita tentang pengalaman Burt pergi menuju Amerika sendirian tanpa sponsor dengan uang pas-pasan untuk memecahkan rekor dunia kecepatan. Kalau ini bukan kisah nyata, cerita di film ini mungkin kayak lawakan atau bualan yang terlalu mengawang-awang. Tapi karena ini kisah nyata, agak gila juga sih pengalaman si Opa Munro pada waktu itu. Sedikit absurd dan lumayan mengharukan. Oke, kita langsung aja ke cerita ya. Burt Munro pada setting film ini diceritakan di tahun 1962 adalah pria berumur 63 tahun yang hidup menyendiri di bangunan garasi miliknya di kota Invercargill, sebuah kota kecil di Selandia Baru. Jadi sebelumnya Burt ini memang sudah terkenal sebagai pemegang rekor kecepatan motor di Selandia Baru dan Australia dengan motor andalannya Indian Scout tahun 20-an yang dia modif abis. Dia sempat difitur di beberapa majalah otomotif, salah satunya di majalah Popular Mechanic. Namun dalam umur yang selanjut itu, dia masih belum mau berhenti bermimpi. Dia masih ingin menjajal kecepatan motornya di Bonneville Salt Flats di Amerika, sebuah hamparan padang garam yang sering dipakai lomba kecepatan mengendara. Maka dari itu, sekarang ini dia masih sibuk memodifikasi motornya, membuat spare parts baru, dan bangun sesubuh mungkin agar bisa segera mempersiapkan motornya. Meskipun dia jadi harus bikin marah tetangga karena subuh-subuh dia udah bikin bising menderu-derukan mesin motor. Halaman garasinya yang berantakan penuh ilalang bikin nilai properti di sana jadi turun karena berkesan kumuh dan juga kebiasaan pipis sembarangan pada pohon melon miliknya. Burt percaya bahwa air pipis itu nggak boleh disia-siakan karena mengandung kandungan yang baik untuk jadi bahan pupuk. Sehari-harinya, Burt selalu ditemani oleh bocah tetangga yang bernama Tommy. Bocah ini sangat mengidolakan seorang Burt sebagai sosok yang berprestasi. Dia rela harus jadi tukang bikin teh di gudang itu. Meskipun gaya hidupnya sangat eksentrik, dia tetap dipandang sebagai sosok pahlawan bagi kota tersebut karena kepribadiannya yang friendly, jujur, dan easygoing. Sampai di usia lanjut tersebut, dia nggak susah dapetin teman kencan. Mereka para warga kota bahkan merayakan hari ulang tahunnya sebagai bentuk rasa bangga mereka terhadap seorang Burt Munro yang dianggap sudah mengangkat nama kota kecil itu ke permukaan dunia. Acara tersebut juga menjadi ajang bagi penghimpunan dana untuk membantu Burt agar bisa pergi ke Bonneville. Dieluk-elukannya seorang Burt Munro, seorang gaik sebagai dewa kecepatan, membuat harga diri sekelompok geng bikers anak muda jadi terusik. Geng biker ini datang menyatroni acara tersebut yang mayoritas dihadiri oleh para manula dan menantang jagoan warga kota untuk beradu kecepatan dengan mereka. Esoknya, dengan support dari para teman dan kolega serta pacar, Burt Munro datang ke pantai lokasi balapan yang telah disepakati. Geng bikers naruh uang taruhan $100 bahwa motor Indian milik Burt bakalan keok pada momen balapan itu. Bertarung dengan motor-motor para bikers yang masih segar, mereka rata-rata pakai Triumph. Burt memulainya dengan tidak meyakinkan karena motornya ternyata nggak mau menyala. Tapi setelah dibantu dorong dan berhasil maju, kecepatan motor Burt tidak tersaingi. Dia meluncur bagaikan roket. Namun pada ujung lintasan, terjadi sesuatu yang menyebabkan Burt terjatuh sehingga akhirnya ia berhasil disalip oleh para lawannya. Burt pun terpaksa harus kalah. $100 jadi kepotong dari tabungannya untuk pergi ke Bonneville. Untuk pergi ke Bonneville, Burt saat itu masih kurang uang $700. Pacar Burt yang kebetulan seorang pegawai bank menawarkan untuk ngasih uang pinjaman kepadanya, tapi Burt menolak. Lalu friend si Oma ini menyarankan agar Burt melakukan pinjaman ke bank dengan menjaminkan aset properti miliknya. Burt pun datang ke bank tersebut dan dia berhasil meyakinkan manajer bank dengan modal artikel majalah Popular Mechanic yang meliput profil dirinya.
Bert pun mulai mempersiapkan keberangkatan. Suatu pagi, Bert mendapatkan gejala sakit pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan dia sangat kesakitan dan kolaps sehingga harus segera mendapatkan pertolongan. Dijemput oleh ambulans dan diperiksa di rumah sakit, Bert ternyata mengalami gangguan pada pembuluh arteri koroner jantung. Bert harus selalu meminum obat pereda sakit untuk mengatasi penyakitnya itu. Dokter menyatakan bahwa hari-hari balapan Bert sudah berakhir mengingat kondisi penyakitnya ini, namun tidak ada kata mundur bagi Bert karena bagi dirinya, dalam tempo 5 menit dia berada pada kecepatan ultra tinggi itu, dia merasakan kehidupan yang lebih dari 63 tahun kehidupan yang pernah ia jalani. Bert masih tetap kekeh melakukan persiapan. Dia membakar rumput ilalang di halaman rumahnya agar dia bisa pergi dengan meninggalkan kesan baik ke tetangga, bapaknya si Tommy yang selalu komplain karena propertinya dibilang udah bikin kumuh lingkungan itu. Mobil damkar sampai turun untuk memadamkan api tersebut. Hari keberangkatan pun tiba. Bert akan pergi dengan menaiki kapal laut agar bisa memboyong motornya. Semua sudah ia persiapkan. Bert menitipkan gudangnya kepada Tommy. Kepada anak itu, Bert berpesan agar dia selalu berusaha mengejar mimpinya. Bert pergi dengan diantar oleh Fran dan dilepas oleh para tetangga. Kepada Fran, Bert mengaku bahwa ia agak terganggu dengan ucapan Tommy tadi yang bilang bahwa ayahnya dan warga kota sebetulnya menyaksikan bahwa ia akan bisa memecahkan rekor kecepatannya di Amerika. Fran mengajaknya untuk tidak mempermasalahkan ucapan Tommy. Yang penting ia udah usaha dan bisa pulang dengan selamat. Saat berhenti mengisi bensin, mereka kemudian dikagetkan dengan kedatangan para anggota bikers. Pimpinan kelompok itu dengan muka bengis menyuruh Bert untuk membukakan jendela. Dikira bakal terjadi lagi bentrokan, ternyata mereka sengaja datang untuk memberikan uang bensin bekal Bert ke Amerika. Grup bikers ini datang untuk mensupport seniornya dan mengawal keberangkatan Bert menuju pelabuhan. Mereka berpesan agar Bert kembali bisa membuktikan bahwa burung kiwi ternyata bisa terbang. Dengan dilepas oleh Fran, Bert pun menaiki kapal Rangatira yang akan membawanya ke pelabuhan Los Angeles. Di atas kapal, Bert langsung menemui kapten kapal untuk melapor bahwa ia sudah on board. Bert ini ternyata pergi gratis ke Amerika. Dengan imbalan, ia akan bekerja di dalam kapal dan sang kapten menugaskannya di bagian dapur, masak dan nyuci piring. Sampai di pelabuhan Long Beach, Amerika, Bert sempat mengalami masalah ketika petugas pelabuhan dibuat bingung ketika Bert ditanya perihal tujuan kedatangannya. Dia bilang bahwa dia datang ke Amerika untuk mencetak rekor dunia. Akhirnya ia dihadapkan ke ruang kantor imigrasi di pelabuhan tersebut. Kali ini Bert tidak membawa majalahnya untuk bisa lolos dari birokrasi. Namun seorang pegawai imigrasi ternyata sempat melihatnya di majalah Popular Mechanic dan mengenali sosok seorang Bert Munro. Akhirnya ia pun diizinkan masuk dan dikasih durasi kunjungan selama 6 bulan. Bert pun menaiki taksi, namun ternyata ia sebelumnya tidak melakukan survei terlebih dahulu. Bert bingung kemana ia akan menginap. Bert hanya bilang bahwa yang ia tahu, ia sekalian ingin ketemu artis. Sang supir taksi pun mengantar Bert ke sebuah motel murah di sekitar Hollywood. Namun ternyata motel yang ia datangi adalah motel yang sering dipakai buat wig-wig. Banyak WTS yang nangkring di sana. Masuk ke meja resepsionis, dia pun ditawari paket harga short time. Untungnya, sang benches resepsionis hotel ini hatinya agak lembut. Begitu ia tahu bahwa orang gaik ini datang jauh dari Selandia Baru, Tina memberi Bert harga kortingan. Istirahatlah Bert di kamar motel itu, yang bednya difasilitasi dengan fitur pijat sensual. Esoknya pagi-pagi, Bert kembali ketemu dengan Tina. Dia ini kebagian shift malam, jadi pagi itu ia masih berada di sana. Bert meminta tolong untuk diteleponkan ke pihak pelabuhan mengenai kargo yang membawa motornya. Tina pun membantu untuk menelepon. Kargo yang berisi motor Bert udah bisa diambil esok hari. Tina yang baik itu kemudian mengajak Bert sarapan bareng. Sampai saat itu, Bert masih menyangka bahwa Tina ini seorang wanita tulen. Akhirnya Tina pun memberitahu jati diri dia yang sebenarnya. And I'm not a girl. I'm a boy. Tidak ada masalah, Bert masih menganggap Tina sebagai seseorang yang sweetheart. Bert kemudian menanyakan lokasi penjualan mobil-mobil bekas. Dia hendak membeli mobil dengan tujuan untuk menderek motornya menuju Salt Lake City, Utah, tempat trek Bonneville berada. Tina bersedia untuk mengantarnya. Sampailah mereka di showroom mobil bekas milik Fernando, imigran dari El Salvador. Sambil melakukan test drive, Bert menawar mobil itu sekalian dengan bonus. Ia ingin memakai bengkel Fernando untuk merangkai mesin roda yang akan ia derek untuk membawa motornya.
Meskipun harga yang ditawar sangat murah, namun Fernando memberikannya. Burt kemudian mencoba berkendara dan hampir saja mereka mengalami kecelakaan karena Burt salah masuk jalur. Di Selandia Baru sama dengan di kita, pakai jalur kiri, berbeda dengan di Amerika yang memakai jalur kanan karena mobil di sana kemudinya berada di kiri. Abislah ia dimarahi oleh Fernando yang jadi stres karena barusan mereka hampir aja nabrak-nabrak. Burt ngebengkel sampai jam 3 pagi ditemani Fernando. Tahu bahwa Burt jago ngoprek mesin, esoknya Fernando ngasih job untuk Burt dengan imbalan ban-ban bekas yang ada di gudang. Beberapa mobil jualan Fernando berhasil ia betulkan. Burt pun akhirnya bisa pergi dari tempat Fernando dengan piranti yang ia butuhkan. Nyampe ke motel, Burt kembali bertemu dengan Tina. Burt menanyakan jalan menuju arah pelabuhan dan berakhir kembali Tina yang mengantarnya. Sampai di pelabuhan, Burt sempat kaget ketika petugas bilang bahwa peti kargo miliknya diantarkan dari kapal Ratangira dalam keadaan rusak karena tertindih oleh beberapa ton kargo pupuk. Kalau ternyata memang motornya rusak, sia-sialah semua perjuangannya menuju Amerika. Mereka pun membongkar peti yang memang dobol itu, ternyata motornya masih dalam keadaan aman, gak kegores sedikit pun. Setelah mengantar Tina balik menuju hotel, Burt pun gak buang waktu, ia langsung bergerak menuju Salt Lake City. Burt melintasi hamparan padang yang terhampar luas pada perjalanan dari Los Angeles menuju Salt Lake City dalam jarak sekitar 700 km. Di sebuah lokasi, roda kontrapsi yang mengangkut motornya ternyata nggak sanggup untuk menderek sejauh itu. Besi sambungannya putus dan mengakibatkan copotnya satu dari kedua ban roda derek tersebut. Kejadiannya terjadi di sebuah lokasi yang jauh dari keberadaan populasi manusia. Burt harus menunggu beberapa waktu sendirian sampai akhirnya sebuah truk datang dan syukurnya truk itu mau untuk berhenti untuk memberikan pertolongan. Pengemudi truk ini adalah seorang keturunan suku Indian. Burt dibantu dan dipersilahkan untuk menginap di trailer miliknya. Sang Indian ini rupanya orang yang sangat friendly. Semalaman mereka berbincang panjang menerima Burt sebagai tamu mereka. Esoknya Burt pun berangkat sepagi mungkin. Jack, sang Indian, memberikan kalung miliknya sebagai kenang-kenangan, berikut juga dengan obat jamu khas Indian untuk mengatasi penyakit Burt yang kadang susah kencing. Burt pun melanjutkan lagi perjalanan panjang itu. Di sebuah lokasi, dia menemukan sebuah rumah yang halaman depannya dipenuhi dengan mobil rongsokan. Rumah itu dihuni oleh seorang wanita paruh baya yang bernama Ada, seorang janda tua yang tinggal hidup menyendiri. Melihat tampang Burt yang tidak mencurigakan dan berkesan friendly, Ada pun mempersilahkan Burt untuk memakai bengkelnya dan menggunakan spare part dari mobil rongsok yang ia perlukan. Roda kontrapsinya kini kembali sudah dipasangi ban. Selesai itu, Ada kemudian meminta Burt untuk mengikutinya ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah makam dari anaknya. Di situ Ada menjelaskan bahwa ia sudah lama ditinggal oleh semua anggota keluarganya dan kini dia merasa membutuhkan seorang teman. Maksud dari hal itu, Ada ingin mengajak Burt untuk mau menginap malam itu di rumahnya. Skill mama biar nggak terlalu frontal. Burt pun malam itu menginap di rumah Ada, memberikannya pelukan yang ia butuhkan sebagai wanita yang kesepian. Esok paginya, Ada melepas kepergian Burt yang harus segera melanjutkan perjalanan. Ia berpesan agar dalam perjalanan pulang, Burt mampir lagi karena ia selalu butuh dekapan. Burt pun lanjut dan berhenti di sebuah kafe yang terdapat di sebuah lokasi. Di situ, Burt kembali mendapatkan serangan pada jantungnya, justru setelah ia makin mendekat ke lokasi yang ia tuju. Gak lama Burt berada di kafe itu, ia pun melanjutkan lagi perjalanannya. Di sebuah lokasi, ia terpaksa harus menepi. Burt tiduran sambil menunggu rasa sakitnya mereda. Sebuah mobil polisi kemudian datang. Dengan terpaksa, Burt harus pergi dari lokasi itu karena pada jalur tersebut kendaraan dilarang untuk parkir. Burt kemudian berhenti di sebuah rest area sambil ngisi lagi bensin mobilnya. Di sana ia ketemu dengan seorang perwira tentara yang mobilnya mengalami kerusakan. Ia minta tumpangan kepada Burt. Kebetulan mereka sedang menuju kota yang sama, ke Salt Lake City. Burt dengan senang hati membawanya. Kini di dalam mobil, Burt ada yang menemani, perjalanan pun jadi nggak terasa. Sorenya mereka sampai di lokasi tujuan Burt yang sudah 25 tahun sudah sangat ia dambakan agar bisa mencapai tempat ini, Bonneville Salt Flats. Hamparan padang garam yang memutih, disinari dengan matahari sore yang kemilau, semakin membuat mistis pengalaman yang Burt rasakan. Burt hampir nggak percaya bahwa ia sedang berada di lokasi yang selama ini ia impi-impikan. Setelah mengantar sang perwira ke motelnya, Burt pun balik lagi menuju Bonneville untuk kembali merengkuh keajaiban yang masih menggetarkan jiwanya.
Burt bermalam di dalam mobil di lokasi itu. Pagi-pagi kembali dihiasi oleh sinar matahari yang kemilau. Prostatnya kembali kambuh, Burt kesulitan buat pipis. Jamu orang Indian yang dikasih Jake akhirnya berguna di lokasi ini. Burt menandai kedatangannya di lokasi tersebut. Saat itu datang seorang peserta yang juga berasal dari California, Jim Moffitt, seorang racer pemegang rekor kecepatan untuk kendaraan roda 4. Jadi acara yang akan mereka ikutin ini adalah Bonneville Speed Week, acara selama 1 minggu, acara adu kecepatan pada padang garam yang mulai diadakan tahun 1912 dan masih berlangsung hingga tahun 2021 sekarang ini. Jim datang duluan agar bisa melakukan persiapan sedini mungkin. Speed Week diberlangsungkan agar masing-masing kendaraan mencapai kecepatannya yang paling tinggi. Tiap kendaraan bergiliran untuk berkendara. Jadi tidak akan ada tabrakan seperti lomba otomotif seperti biasanya. Paling ada juga kebakaran mesin kalau ternyata mesinnya nggak kuat panas dihajar speed yang tinggi. Hari perlombaan tiba, tiap kendaraan peserta bersiap-siap untuk beraksi. Burt pun mulai meloding motornya ke lokasi. Tiap kendaraan harus melakukan pendaftaran ulang dan masuk ke tenda pemeriksaan spesifikasi mesin terlebih dahulu. Melapor ke meja registrasi, nama Burt Munro ternyata tidak terdaftar. Bahkan belum terdaftar karena ternyata Burt tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Sementara pendaftaran sudah ditutup sejak sebulan sebelumnya. Burt meminta bantuan Jim untuk bicara dengan panitia. Akhirnya panitia bersedia ngasih kelonggaran agar Burt bisa sekedar meluncur setelah melewati pemeriksaan spesifikasi mesin. Masuk tenda pemeriksaan mesin, panitia jadi kaget ketika melihat motornya Burt. Sebuah motor yang tua keluaran tahun 20-an, jadi umurnya udah 40 tahun, gak dipasangin rem dan parasut sebagai piranti keamanan motor. Tutup tangki olinya juga ia pasangkan penutup botol champagne. Burt juga nggak punya seragam anti api yang akan dipakai untuk melakukan peluncuran. Nggak ada unsur periperal keamanan yang menyertai Burt. Beberapa penonton yang menyaksikan pemeriksaan itu bahkan meledek si opa ini, dan kini Burt mulai marah. Namun panitia tetap pada rule yang mereka terapkan. Burt tidak diizinkan untuk melakukan peluncuran. Insiden itu menarik perhatian Rollie Free dan Marty Dickerson, para mantan bikers legend dari Bonneville Tracks. Ia menghampiri Burt dan mengajaknya untuk menginap bareng di motel tempat para peserta menginap. Di sana Jim Moffitt kembali membantu Burt bicara ke panitia agar setidaknya mereka longgar sedikit. Kasihan tuh opa-opa udah jauh-jauh dari New Zealand. Tapi panitia nggak mau beresiko apabila terjadi sebuah insiden kecelakaan. Mereka tetap menolak permintaan Jim. Jim menghampiri Burt untuk mengabarkan berita buruk tersebut. Di kamar motelnya, Burt sedang menyemir ban motornya agar bisa berfungsi sebagai ban untuk kecepatan tinggi. Burt mulai putus asa. Dia bilang bahwa ia hanya sekedar ingin bisa meluncur di medan garam itu, meskipun ia tidak bisa untuk ikut berlomba. Esoknya dengan bantuan Rollie Free dan Marty Dickerson, Burt nongol ke arena lomba agar sekedar bisa meluncur tanpa kepergok oleh panitia. Namun seorang dari panitia melihat aksi mencurigakan itu, dan ketika motor Burt mulai menyala, mereka mengejarnya dan berhasil menghentikan motor Burt yang masih belum panas sehingga belum bisa langsung melesat. Capek melihat kelakuan kakek tua yang keras kepala ini, panitia pun berdiskusi dan sepakat untuk kali ini aja mereka sedikit melonggarkan aturan. Burt diizinkan untuk meluncur untuk jadwal esok harinya, namun dengan kondisi dalam kawalan pihak panitia. Burt pun senang luar biasa. Esoknya dengan dibantu dorong oleh teknisi lomba dan pengawalan beberapa mobil panitia termasuk mobilnya Rollie, Burt pun bersiap untuk menjajal kecepatan motor Indian miliknya di trek yang sudah ia impikan selama 25 tahun itu. Burt pun meluncur dan diikuti kemudian oleh mobil panitia. Melalui speedometer mobil, mereka menghitung kecepatan yang dijalani motor Burt. Mobil panitia masih bisa mendampingi motor Indian dari antah berantah ini sampai kecepatan 25 mph. Masuk kecepatan 95 mph, motor Burt mulai berakselerasi. Dia melesat dan mulai meninggalkan para pengawalnya. Mereka semua sangat kaget melihat mesin tua itu bisa melesat secepat itu. Namun pada kecepatan 115 mph, motor Burt mulai goyang. Ia pun menghentikan lajunya dan balik menuju posisi awal lintasan. Melihat performa itu, panitia pun akhirnya mengizinkan Burt untuk meluncur sebagai peserta resmi dan speednya akan dicatat resmi pula oleh panitia. Untuk kali ini, panitia benar-benar bersedia untuk melonggarkan aturannya. Namun demikian, Burt merasa bahwa ia harus terlebih dahulu mengatasi masalah pada motornya. Untungnya, Rollie Free dan Marty Dickerson bersedia untuk membantu Burt all the way.
Mereka membantu Burt mencuri 20 aki bekas yang mana spare partnya dipakai Burt untuk menstabilkan motornya. Detailnya saya nggak gitu ngerti. Percobaan itu gagal. Akhirnya dilakukan modifikasi lain, namun akan berefek timbulnya panas yang tinggi dari pipa gas buangan dan itu akan bikin kakinya gosong. Rolly mengusulkan agar Burt membelitkan asbestos pada kakinya sebagai bentuk safety. Esoknya sebelum Burt melakukan peluncuran, dia menerima sebuah kejutan. Seorang wanita dari panitia menyuruh Burt menutup mata, lalu menggiringnya ke sebuah kumpulan orang yang telah menunggunya. Mereka atas nama panitia menganugerahkan Burt penghargaan Sportsman of the Year sebagai effortnya yang jauh-jauh udah datang lintas benua agar bisa bergabung di acara Speedweek kali ini. Sebagai pengganti trofi penghargaan, panitia kali ini lebih prefer untuk memberikan hadiah uang hasil saweran mereka dan para penonton. Burt sangat terharu atas penghargaan itu. Uang tambahan yang sangat berarti untuk bekal Burt pulang nanti. Ia yang banyak ngoceh kali ini nggak bisa berkata-kata. Kini ia merasa telah diterima dan akan berusaha untuk membuktikan kelayakan penghargaan itu. Tiba saatnya peluncuran dilakukan. Burt mengenakan kain asbestos untuk melindungi kakinya dari panas. Namun ternyata kain itu malah jadi ganjal di ruangan motornya yang sempit. Akhirnya ia melepaskan lagi kain tersebut. Setelah menelan obat sakit jantungnya, satu buat dirinya dan satu buat motornya, Burt pun dengan didorong teknisi lomba meluncur menuju lintasan padang garam. Dia berusaha keras untuk mengontrol motor itu. Jarak mil yang pertama, dia jalani dengan kecepatan 150 miles per hour. Mil yang kedua, kecepatan yang tercatat adalah 167 mph. Mil yang ketiga, 171 miles per hour. Penonton semakin ekstatik melihat performa pembalap gaek ini. Mil yang keempat masuk di 172 mile per hour. Mil yang kelima, 183 mile per hour. Kecepatannya udah mendekati 200 mph. Pipa gas buangan makin mengeluarkan hawa panas. Burt harus menahan rasa sakitnya. Mil yang keenam dilalui dengan kecepatan 193 mph. Mil ketujuh, 184 mile per hour. Semua kini mulai tercengang dengan pencapaian itu. Saat itulah mesinnya kini mulai goyang. Burt pun bangkit dari posisinya dan hal itu malah membuat gogolnya terlepas karena sapuan angin. Mil ke-8, speed yang tercatat adalah 201,851 mph, rekor baru kecepatan bermotor di Bonneville yang telah terpecahkan. Sementara orang di pit lomba riuh rendah merayakan keberhasilan Burt, orangnya sendiri sedang berusaha untuk mengontrol motornya dan akhirnya dia pun terjatuh. Beruntung tidak ada cedera yang fatal akibat dari jatuhnya itu. Hanya memang kakinya jadi benar-benar gosong karena kebakar. Burt telah berhasil menaklukkan misinya. Orang pertama yang ia kabari adalah Tommy di kampung halaman. Anak itu sangat antusias mendengar kabar terpecahkannya rekor dunia oleh Burt Munro. Motornya itu kini menjadi motor Indian tercepat di seluruh dunia. Itu bukan terakhir kalinya bagi Burt Munro untuk mengikuti acara Speedweek di Bonneville ini guys. Karena tahun berikutnya, ia masih terus datang lagi sampai 8 tahun kemudian di usianya yang ke-70-an. Rekornya yang dibuat tahun 1967 masih belum terpecahkan sampai sekarang ini di tahun 2021. Nah, begitu ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.